Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, akan menjelaskan tentang elastisitas. Oke, sebelum belajar elastisitas, saya akan menjelaskan dulu sejarah Robert Hooke. Robert Hooke lahir di Freshwater Island of Wight, Inggris pada tanggal 18 Juli 1635. Ia adalah seorang penemu, ahli kimia dan matematika, arsitek serta filsuf. Ia adalah seorang putra pendeta. Ayahnya bernama John Hooke, seorang kurator pada Museum Gereja All Saints. Pada masa kecil, Hooke belajar pada ayahnya. Karena orang tuanya miskin, Hooke tidak leluasa untuk memilih tempat belajar dan akhirnya ia tertarik dengan seni. Dan kemudian ia dikirim ke London untuk belajar pada seorang pelukis Peter Lely. Ia kemudian berubah minat dan akhirnya mendaftarkan diri di sekolah Westminster untuk belajar karya-karya klasik dan matematika. Selanjutnya, ia belajar di Universitas Oxford selama 2 tahun dan kemudian ia ditunjuk sebagai asisten Robert Boyle. Berkat rekomendasi Profesor Kimia Thomas Willis yang membimbing Hooke, Robert Boyle ketika itu baru datang dari Oxford dan sedang mencari asisten untuk membantu dalam pembuatan pompa udara. Robert Hooke menghabiskan waktu dengan Boyle selama 2 dekade dan menghasilkan kemajuan luar biasa pada bidang mekanika. Pada tahun 1662, Hooke diterima sebagai anggota kurator Royal Society. Tugas utamanya adalah mengusulkan dan membuat beberapa macam percobaan untuk diajukan pada pertemuan mingguan kelompok itu. 2 tahun berikutnya, Hooke menduduki posisi sebagai profesor bidang geometri pada Gresham College, menggantikan posisi Isaac Brown yang mundur dari jabatan itu. Di tengah kesibukannya sebagai kurator Royal Society, pada tahun 1665, Hooke menerbitkan buku yang diberi judul Micrographia. Buku ini yang merupakan buku bidang biologi disebut-sebut sebagai buku yang hanya dibuatnya, tetapi juga berisi jumlah yang indah dan tidak lazim dari seorang yang memiliki keahlian menggambar. Kepiawaian Hooke sebagai ilmuwan serba bisa ditunjukkan pada tahun 1666 ketika terjadi kebakaran besar di kota London. Hooke yang memiliki kemampuan menggambar seperti layaknya seorang arsitek membuat master plan dan perencanaan kembali gedung-gedung yang telah rusak karena terbakar. Dewan Kota kemudian memilih Hooke untuk menjadi perencana pembangunan kota di sebuah pengawasan Sir Christopher Wren, salah seorang yang kemudian menjadi sahabat dekat Hooke menemukan peran oksigen dalam sistem pernafasan. Hooke memiliki perhatian yang luas di bidang keilmuan, mulai dari astronomi sampai geologi. Hukum kekekalan elastisitas masih memakai namanya. Ia memberikan sumbangan besar ke arah penerangan gerakan planet dengan mengatakan bahwa orbit planet-planet ini orbit planet itu akibat dari gabungan inersia menuruni garis lurus dan gaya tarik matahari. Hooke yang ditemukan dengan rumus di mana tanda minus menyatakan bahwa F berlawanan dengan arah perubahan panjang. F sama dengan min K delta L. Menurut Hooke, F sama dengan min K delta L dengan X diukur sebagai posisi keseimbangan pegas. X menunjukkan bahwa pegas direnggangkan, L lebih dari 0, gaya yang dikerjakan pegas mempunyai arah sehingga menyusutkan L. Sebaliknya, waktu mendesak pegas, L kurang dari 0. Nah, gaya pegas pada arah L yang positif, sedangkan K disebut konstanta pegas mempunyai dimensi panjang gaya per panjang. Robert Hooke dikatakan hidupnya kurang bahagia. Ia mudah tersinggung jika ia curiga bahwa seseorang akan mencuri idenya. Sering sakit dan terus-menerus menderita sakit pencernaan, pusing dan tidak bisa tidur.
bahkan tidurnya hanya 3 atau 4 jam di malam hari. Ia juga menderita penyakit diabetes yang menahun, kakinya meradang, dan menjadi buta pada tahun 1702. Dan 1 tahun berikutnya, tepatnya tanggal 3 Maret 1703, Robert Hooke meninggal dunia di Gresham College, London, Inggris. Oke, itu saja secara singkat tentang Robert Hooke. Materi pokok di sini kita pelajari tentang elastisitas, hukum Hooke dan susunan pegas dengan gerak harmonik sederhana. Elastisitas. Diilustrasikan gambar di samping ini menunjukkan sifat elastisitas bahan. Jadi apa yang dimaksud dengan elastisitas? Ini ada pegas tanpa beban. Saat diberi beban, pegasnya akan merenggang. Nah, di sini elastisitas atau sifat elastis adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Benda-benda yang mempunyai sifat elastis disebut benda elastis, sedangkan benda-benda yang tidak mempunyai sifat elastis disebut benda tak elastis atau benda plastis. Terdapat 3 besaran yang berhubungan dengan elastisitas: tegangan atau stres, renggangan atau strain, dan modulus elastis atau modulus Young. Oke, ini adalah gambar deformasi elastisitas dan plastis. Elastisitas tadi sudah disebutkan sebelumnya adalah sifat bahan atau kemungkinan benda kembali pada ukuran semula setelah gaya mendeformasinya dihilangkan. Ini adalah elastis, ini batasnya. Kalau lebih dari itu, dia akan patah. Jadi batas elastis itu adalah nilai tegangan paling kecil yang dapat menimbulkan deformasi permanen dalam benda. Deformasi plastis adalah deformasi yang tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mendeformasinya dihilangkan. Bahan rapuh adalah bahan yang bila diberi gaya melewati batas elastisnya akan menjadi patah atau putus. Jadi daerah plastisnya kecil atau sempit. Bahan kenyal, bahan yang memberikan deformasi plastis hingga titik putusnya dan mempunyai daerah plastis yang cukup besar. Tegangan atau stres. Tegangan tarik didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik yang dialami kawat dengan luas penampangnya. Jadi dirumuskan dengan tau sama dengan F dibagi A, di mana tau itu adalah tegangan tarik, yaitu Newton per meter persegi, F itu adalah gaya tarik, satuannya Newton, A itu adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Berikutnya renggangan atau strain. Renggangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang benda dengan panjang awalnya. Nah, rumusnya E sama dengan delta L per L0. Renggangan tidak punya satuan. Oke, delta L adalah pertambahan panjang satuannya meter, L0 adalah panjang mula-mula satuannya meter. Jadi modulus elastis atau sering disebut modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan renggangan yang dialami benda. Jadi rumusnya E sama dengan tau per E sama dengan F per A per delta L per L0, atau sama dengan F per A itu sama dengan E dikali delta L per L0, dimana E itu modulus elastis, satuannya Pascal atau Newton meter persegi. Di buku ada yang menulisnya dengan modulus elastis ini, ada yang menyimbolkan dengan E besar atau dengan Y besar, sama saja. Sekarang berikutnya hukum Hooke dan susunan pegas. Benda-benda elastis yang ditarik oleh suatu gaya F mempunyai batas tertentu, yaitu pada suatu nilai gaya F, benda tersebut tidak elastis lagi. Dan gaya tertentu disebut batas elastis. Pernyataan Hooke, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini F itu sama dengan K dikali delta X, atau konstanta itu sama dengan F per delta X, di mana F itu adalah gaya tarik, satuannya Newton, K itu tetapan pegas, satuannya Newton per meter, delta X pertambahan panjang, satuannya meter. Susunan pegas. Ini adalah susunan seri.
Pada susunan seri itu berlaku gaya tarik pada masing-masing pegas sama besar dengan gaya tarik pada gabungan pegas. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F berapapun sama dengan F. Jadi pertambahan panjang pegas pengganti seri atau delta X adalah jumlah total pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2 dan seterusnya. Ingat ya, untuk seri dia 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Khusus untuk 2 pegas seri, rumusnya KS sama dengan K1 dikali K2 per K1 ditambah K2. Ini hanya permainan matematika saja menyamakan penyebut. Sekarang susunan paralel. Ini paralel ya, perhatikan gambarnya. Di sini gaya tarik pada gabungan pegas adalah jumlah gaya tarik pada masing-masing pegas. F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya. Pertambahan panjang masing-masing pegas adalah sama dan nilainya sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Jadi delta X sama delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan bla 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 sama dengan delta X. Jadi K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Pegas yang ditekan atau ditarik dan mengalami perubahan panjang mempunyai energi potensial. Energi potensial pegas merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya pegas pada saat pegas mengalami perubahan panjang sebesar delta X. Jadi rumusnya energi potensial pegas sama dengan setengah. Sekarang gerak harmonik sederhana. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik di sekitar titik keseimbangan. Nah, perhatikan di sini keseimbangan ya, periode dan frekuensi getar. Periode itu disimbolkan dengan T besar sama dengan T kecil waktu dibagi N banyaknya getaran, atau F frekuensi sama dengan N kecil per T besar, banyaknya getaran dibagi dengan periode. Sedangkan T jika dihubungkan, T itu sama dengan 1 per F atau F itu sama dengan 1 per T besar, di mana T itu adalah periode satuannya sekon, F itu frekuensi satuannya 1 per sekon atau hertz, N itu banyak getaran. Pengertian gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana didefinisikan sebagai gerak yang selalu dipengaruhi oleh gaya yang besarnya berbanding lurus dengan jarak dari suatu titik yang arahnya selalu menuju titik tersebut. Contoh gerak harmonik sederhana yaitu adalah ini, perhatikan pegas dan bandul sederhana. Perhatikan ya, contoh gerak harmonik sederhana yaitu pada pegas dan bandul sederhana. Jika dibuat rumus persamaan matematikanya akan jadi seperti ini. Gaya pemulih gerak harmonik sederhana, persamaannya F sama dengan min KS. F itu adalah gaya pemulih satuannya Newton, K itu tetapan gaya satuannya Newton per meter persegi, per meter, Newton per meter, S itu simpangan satuannya meter. Tanda negatif itu menyatakan bahwa F berlawanan dengan arah dengan simpangan S. Gaya pemulih pegas. Gaya pemulih pegas itu F sama dengan K dikali dengan Y. Ada yang nulisnya F sama dengan K dikali X. Maksudnya itu adalah sumbu kartesiusnya. Di mana K itu tetapan pegas satuannya Newton per meter, Y itu simpangan benda satuannya meter, F itu gaya pemulih atau gaya pegas satuannya Newton. Gaya pemulih bandul sederhana rumusnya F sama dengan mg sin theta. Periode dan frekuensi gelombang gerak harmonik sederhana. Persamaan umum periode gerak harmonik sederhana, T sama dengan 2pi akar simpangan dibagi percepatan. Berikutnya periode ayunan pegas, T sama dengan 2pi akar M per K. Frekuensi ayunan pegas yaitu F sama dengan 1 per 2pi akar K per M, di mana T itu adalah periode getaran pegas satuannya sekon, M itu massa benda satuannya kilogram, K itu tetapan pegas satuannya Newton per meter, F sama dengan frekuensi getaran pegas satuannya hertz. Periode ayunan bandul rumusnya
T sama dengan 2pi akar L per G. Frekuensi ayunan bandul F sama dengan 1/2pi akar G per L, di mana L adalah panjang tali, satuannya meter, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Simpangan gerak harmonik. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Ini adalah grafik sinus ya, karena dimulai dari angka 0. Kalau kosinus dimulai dari angka 1. Di mana Y itu simpangan satuannya meter, A itu amplitudo atau simpangan maksimum satuannya meter, T itu adalah waktu tempuh satuannya sekon, T besar periode getaran satuannya sekon, theta 0 adalah sudut awal atau sudut pada T0 satuannya rad, omega kecepatan sudut satuannya rad per sekon, F adalah frekuensi getaran satuannya hertz. Kecepatan gerak harmonik sederhana intinya itu adalah V sama dengan omega A cos dalam kurung omega T plus theta 0. Dia turunan dari simpangan. Ingat ya, turunan dari simpangan. Sedangkan percepatan gerak harmonik sederhana itu adalah turunan dari kecepatan. Rumusnya adalah AY sama dengan min omega kuadrat A sin dalam kurung omega T plus theta 0, dimana A sin omega T plus theta 0 tadi kan adalah Y ya, jadi Y sama dengan min omega kuadrat dikali Y, atau bisa dibuat kayak gini. Energi gerak harmonik sederhana. Energi kinetik benda getaran harmonik. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, pada getaran harmonik terjadi pertukaran energi potensial menjadi energi kinetik atau sebaliknya. Tetapi energi total, yaitu jumlah energi potensial dan energi kinetik, selalu tetap. Energi total harmonik sederhana sebanding dengan kuat amplitudonya. Makanya energi total sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan setengah Ka kuadrat. Pada titik keseimbangan, energi kinetik mencapai nilai maksimum dan energi potensial mencapai nilai minimum. EP sama dengan 0, sehingga EP ditambah energi kinetik sama dengan setengah Ka kuadrat. Energi potensialnya tadi kan 0 ya, jadi ditambah setengah mvm kuadrat sama dengan setengah Ka kuadrat. Jadi V maksimum itu sama dengan A akar K dibagi M. Pada titik terjauh, simpangan maksimum energi kinetik mencapai minimum. Energi kinetiknya sama dengan 0 dan energi potensial mencapai nilai maksimum, sehingga Y sama dengan A. Pada titik sembarang berlaku energi total sama dengan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi total tadi kan dari penjelasan sebelumnya sudah tahu, setengah Ka kuadrat sama dengan setengah KY kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Setengahnya dikeluarkan semua ya, jadi nanti setengahnya bisa dibagi, setengah bagi setengah 1, jadi tinggal Ka kuadrat sama dengan KY kuadrat ditambah MV kuadrat. Jadi V kuadrat itu sama dengan K per M dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Kesimpulannya V itu sama dengan akar KM buka kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat tutup kurung. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kata mutiara saya di sini, jika belum paham, belajar. Jika gagal, coba lagi. Belajar memantaskan diri dengan masa depan. Mendoakan adalah cara terbaik sang pejuang tanpa harus kehilangan kesempatan. Oke, semangat belajar. Tetap jaga kesehatan.
dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.